Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, asatidz wal asatidah, teman-teman santri, sahabat-sahabat aswaja dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajatnya, segala cita-citanya, apa yang menjadi harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Anda semuanya mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kebaikan, tercatat sebagai amal atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang mengapa sahabat Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ini melebihi jumlahnya dibandingkan dengan istri beliau, ya istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah. Karena kita tahu Aisyah ini juga seorang tokoh periwayat hadis, tapi ternyata Abu Hurairah ini ternyata lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah yang akan kita bahas, alasannya mengapa atau penyebabnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada kurang lebih 5.374 butir hadis, ya. Jadi 5.000-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau kita kaji tentang dalam ilmu hadis atau kajian hadis, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, ya. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Namun lebih masyhur ini beliau dikenal dengan nama yaitu Abu Hurairah karena beliau ini penyuka kucing, ya. Ya, paling banyak mengoleksi kucing, ya, sehingga disebut dengan Abu Hurairah. Nah, kalau kita kaji dalam sejarahnya, bahwasanya Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Artinya Rasulullah telah hijrah di Madinah, kurang lebih 7 tahun beliau di Madinah, baru kemudian Abu Hurairah memeluk Islam. Artinya Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang periode belakangan dalam mendapatkan hidayah Islam, ya. Nah, jadi beliau masuk Islam setelah perang Khaybar, kurang lebih ini 2 atau sampai 3 tahun hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya membersamai Rasulullah ini sangat singkat, ya. Nah, sangat singkat sekali, namun ternyata dengan banyaknya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini akan kita uraikan penyebabnya mengapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan hadis beliau ini sangat masyhur dalam banyak kitab para tokoh-tokoh yang mencatat hadis seperti Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian
Abu Dawud, Tirmizi, dan sebagainya. Ini pasti rata-rata banyak tertera di situ hadis yang bersumber dari sahabat yang bernama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama, karena beliau ini tentu memiliki hafalan yang sangat kuat. Ya. Beliau adalah penghafal yang handal, sehingga disebut yaitu memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Orang yang memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, daya ingat yang sangat tinggi, melebihi rata-rata, itu disebut dengan dhabit. Ya, dhabit ini artinya adalah orang yang memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Ya, jadi alasannya pertama, ini beliau adalah sangat cerdas. Ya, walaupun sangat singkat bersama dengan Rasulullah, tapi beliau mampu merekam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah yang beliau ketahui. Jadi selama berinteraksi dengan Rasulullah dimanapun berada, ini tentu Abu Hurairah tidak pernah luput, tidak pernah lupa tentang apa yang beliau rekam, tentang segala aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi alasan yang pertama, beliau adalah penghafal yang sangat handal. Kemudian yang kedua, ini kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Ini Abu Hurairah banyaknya beliau meriwayatkan hadis ini yaitu seputar atau hadis yang memiliki tema tentang hadis yang berisi tentang kebiasaan-kebiasaan praktis Rasulullah, baik tentang makanan, pakaian, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Jadi wajar kemudian Abu Hurairah ini paling banyak memberikan hadis, namun juga hadis yang jenisnya atau genre ini tentang aktivitas praktis, ya, aktivitas sederhana, tentang bagaimana seputar keseharian Rasulullah SAW, sehingga hadisnya ini singkat, mudah dihafal, sehingga mudah tersebar di kalangan sahabat dan dihafal oleh generasi seterusnya. Sehingga dengan mudahnya dihafal, mudah diriwayatkan, maka banyak sekali hadis yang ini dikenal oleh masyarakat luas yang itu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi faktor utamanya, poin yang kedua ini karena tema atau jenis hadisnya itu tentang kehidupan praktis atau aktivitas sederhana, aktivitas yang dilakukan Rasulullah dalam kesehariannya. Ya, jadi hadisnya ini nggak panjang-panjang, ya, karena kita tahu beraneka macam ragam hadis, ya, yang redaksinya ini atau matanya ini ada yang singkat, kemudian ada yang sangat panjang lebar. Tentu para sahabat, kemudian generasi para studi hadis atau pemerhati hadis lebih mudah menghafalkan atau mengingat meriwayatkan hadis yang praktis dan singkat. Kemudian poin yang ketiga, kenapa Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu tentang lamanya hidup beliau dalam meneliti hadis atau menyampaikan hadis. Jadi Abu Hurairah ini wafat di tahun 57 Hijriah, ya, sehingga beliau ini kurang lebih 47 tahun setelah Rasulullah wafat, baru kemudian beliau wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat ini, beliau memiliki durasi hidupnya atau riwayat hidupnya yaitu 47 tahun. Jadi dengan 47 tahun inilah beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lainnya. Jadi dengan rentang waktu yang relatif lama, beliau lebih banyak untuk kiprahnya beliau meneliti tentang bagaimana segala hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW
wasallam. Kemudian yang keempat, ini beliau penyebabnya paling banyak meriwayatkan hadis ini karena beliau ini fokus memang memperdalam tentang hadis ya. Beliau ini fokus mengopeni tentang bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi segala seluk-beluk, segala aktivitas, segala tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentu itu tidak luput dari rekaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi memang beliau ini Abu Hurairah ini fokus memperdalam hadis, fokus mengkaji tentang segala aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beliau tidak disibukkan dengan aktivitas dunia. Beliau tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang ini banyak aktivitas dunia yang dilakukan, termasuk dalam berdagang, kemudian dalam mengatur pemerintahan. Jadi Abu Hurairah ini lebih bebas tentang urusan dunia, sehingga beliau banyak kesehariannya ini mengkaji tentang hadis Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kelima, kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau ini juga meriwayatkan hadis dari para sahabat. Jadi tidak langsung dari Rasulullah semuanya, tapi sebagian juga hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bersumber dari sahabat. Jadi antar sahabat ini juga kemudian diambil atau dikutip dan dihafal oleh Abu Hurairah. Nah, jadi tidak semuanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini langsung bersumber didengar oleh Abu Hurairah yang bersumber langsung, sumber pokoknya atau sumber primernya dari Rasulullah. Tapi bisa beliau ini mendapatkan info berita dari Rasulullah ini melalui berita sekunder, artinya dari para sahabat Nabi yang juga berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Ya, kemudian poin yang keenam, kenapa Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis? Ya, karena juga para sahabat Nabi ini banyak meriwayatkan hadis ini yang juga bersumber dari Abu Hurairah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini banyak dikutip para sahabat dan generasi setelahnya. Karena sebab itu tadi, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini hadis yang banyak bersifat praktis, keseharian Rasulullah, cara makan, cara tidur, kemudian bagaimana aktivitas keseharian yang beliau lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Karena kita tahu Abu Hurairah ini rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW. Ya, ini. Jadi banyak sahabat yang ini juga mengambil periwayatannya dari Abu Hurairah, sehingga nanti nama Abu Hurairah ini banyak dikutip, banyak disebut oleh para tokoh periwayat hadis. Kemudian yang poin yang ketujuh, kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Karena ini beliau ini paling banyak berinteraksi, paling banyak intens membersamai Rasulullah SAW. Jadi dimanapun berada, Rasulullah sedang mengunjungi rumah para sahabatnya, beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kabilah yang lain, ya satu provinsi ke provinsi yang lain. Ini lebih banyak didampingi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kita tahu Abu Hurairah ini juga termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini beliau lebih banyak kehidupannya ini bersifat sufi, ya, sufistik. Jadi lebih banyak meninggalkan tentang kehidupan dunia, lebih fokus kepada kehidupan akhirat, beribadah, di samping juga memperdalam yaitu hadis Rasulullah SAW dengan mengkaji, kemudian menghafalnya, kemudian beliau banyak meriwayatkan dari para sahabat yang lain. Jadi beliau ini kesana kemari banyak mencari-cari hadis yang itu bisa saja ini lebih dahulu didengar oleh sahabat yang lainnya, baru kemudian dikutip oleh Abu Hurairah. Nah, jadi dari segi intensitas atau kebersamaan
dengan Rasulullah ini satu-satunya sahabat adalah Abu Hurairah. Ya, jadi hanya berpisah ketika Rasulullah kembali ke dalam rumahnya. Tapi ketika Rasulullah keluar, ini pasti lebih sering untuk diiringi oleh atau didampingi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita semuanya tentang sejarah penyebabnya mengapa Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, bahkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, jadi Abu Hurairah lebih unggul di antara sahabat dan istri Rasulullah dalam bidang hadis. Jadi ini juga bisa menjadi bantahan kelompok-kelompok yang ingin mematahkan tentang kredibilitas atau kejujuran yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Ya, karena alasan yang logis, alasan yang rasional, apa yang telah saya paparkan tadi, maka tidak bisa terbantahkan. Jadi mutlak benar tentang bagaimana sisi kehidupan Abu Hurairah sehingga beliau ini layak memang diakui kemampuannya, keilmuannya dalam bidang hadis, yaitu sebagai satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.